menguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 2. Hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya atas nama Vera Herawati dengan NIM 25104180890 dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi dengan model pembelajaran problem based learning di SD Negeri 5 Merapi Barat, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah nak ya, sekarang kita dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa supaya pelajaran kita hari ini mudah dipahami dan berjalan dengan lancar. Yuk, untuk ketua kelas, pimpin doa. Aulia Putri Az-Zahra, Kaira Vela, Etika Fitri Rahmayanti, Muhammad Hafiz Fadila, Muhammad Marvel Saliando. Alhamdulillah nak ya, hari ini masuk semuanya ya nak ya. Baiklah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sehingga kita bisa belajar pada hari ini nak ya. Nah sekarang kalau sudah siap, keluarkan bukunya nak ya, buku dan alat tulisnya. Buku, pena, pensilnya dikeluarin dulu dalam tas nak ya. Nah jumpa lagi dengan ibu nak ya dalam pelajaran pendidikan agama Islam ya. Hari ini kita belajar bab 4 nah ya, tentang hidup lapang dengan berbagi. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pelajaran bab 4 ini, kita mengulang pelajaran kita minggu kemarin. Masih ada ingat? Tentang apa pelajaran kita kemarin? Anak soleh. Masih ingat? Kalau kita menjadi anak soleh itu harus apa? Saling menyayangi. Terus negara kita ini termasuk negara majemuk. Apa itu negara majemuk? Iya, berbeda-beda suku, pinter ya. Jadi masih ingat ya pelajaran kita kemarin?
Ada. Nah, terus cara kalian kalau melihat tetangga kesusahan itu seperti apa kalian? Menolong. Ya, pinter. Menolong atau membantunya ya, bisa dengan sedikit makanan atau berupa uang. Nah, ya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning ya. Karena kita akan memecahkan suatu masalah. Nah, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik meyakini makna zakat dan infak dengan benar sebagai perintah agama. Ya. Yang kedua, peserta didik menjelaskan pengertian hukum dan macam-macam zakat ya. Di situ. Yang kelima, peserta didik membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti penerapan makna zakat dan infak ya. Sekarang kalian Ibu tontonkan video dulu, video tentang masalah zakat dan infak. Kalian lihat, kalian simak, kalian perhatikan nah ya. Kasihan bapak itu. Perhatikan, nanti Ibu akan kasih kalian jawab itu ya, jawaban untuk mengisi kisah dari video ini nah ya. Assalamualaikum. Ibu sedang apa? Ibu sedang menyiapkan beras untuk zakat fitrah bisa. Zakat fitrah itu apa, Bu? Zakat fitrah itu harta yang wajib kita berikan pada saat bulan Ramadan. Yuk, dilihat Itu wajib dilakukan, Bu. Dari Itu kan masuk umat Islam yang ketiga. Nah, Rasulullah memerintahkan kita untuk memberikan zakat dalam bentuk beras atau uang. Berasnya sebanyak 2,5 kilogram atau uang seharga beras itu. Untuk siapa, Bu? Untuk yang nggak mampu atau miskin. Sebentar ya, Ibu ambil dulu buku tentang zakat. Nanti bisa kalau ada yang Bu. penting-penting dari cerita itu kalian catat di buku kalian tuh ya. Oh, bisa Biar nanti mudah kalian menjawab ya kalau dikasih pertanyaan. Dadah. Sampai nanti ya. Iya. Dengan memberikan zakat, orang yang mampu bisa membantu orang yang lemah, sehingga sesama umat Islam kita bisa saling menolong untuk kebaikan. Sekarang Ibu jelaskan dulu ya. Di sini ada pengertian zakat ya. Nah, secara bahasa zakat berasal dari kata dalam bahasa Arab ya yang berarti tumbuh atau membersih ya. Sedangkan menurut istilah zakat adalah harta milik muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam ya. Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri ya. Yang selanjutnya macam-macam zakat mal. Yuk, siapa yang bisa baca macam-macam zakat mal? Ayo, Hafiz, maju Hafiz. Dengar. Perdagangan, persaingan, menangkap ikan, ternak, barang temuan, emas dan perak, profesi. Adapun ketentuan zakat. Nah, sekarang coba Nopal baca ketentuan zakatnya Nopal. Maju Nopal. Ketentuan zakat orang yang zakat. Islam baik dan berakal, bebas dari hutang dan merdeka. Harta yang dizakati diperoleh dengan baik dan halal. Hartanya berkembang, milik sendiri dan berkuasa. Haul nisab. Ya, pintar duduk ya. Terima kasih ya Nopal ya. Sekarang ada ketentuan zakat ya. Ini kita sama-sama baca yuk ya. Di situ ada apa saja yuk? Ada fakir, miskin, hamil, duafa, riba, baik,
pinter ya, makasih Putri. Apakah sudah mengerti? Sudah. Ya, sudah paham. Sekarang biar tambah semangat kita ice breaking dulu ya. Yuk semuanya berdiri ya. Ayo semuanya, biar tambah semangat kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah nak ya, masih semangat ya. Di sini Ibu ada bacaan ya, cerita. Setelah dibaca cerita ini, kalian akan menganalisis ya suatu masalah yang ada di cerita. Ibu akan bacakan ini ya. 2 pilar kesejahteraan, kisah Pak Ahmad dan Ibu Sinta ya. Perhatikan, ayo semuanya masih fokus? Jadi perhatikan Ibu, nanti kalian akan Ibu kasih tugas kelompok. Pokoknya harus diperhatikan ya. Nah, lanjut ya. Ini ada kisah Pak Ahmad dan Ibu Sinta ya. Di desa sejahtera hiduplah 2 keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat berbeda, namun terikat oleh ajaran mulia dalam Islam, kewajiban berbagi. Ada Pak Ahmad, seorang petani yang tekun. Tahun ini hasil panen padinya melimpah ruah, jauh melebihi batas yang ditentukan syariat. Di sisi lain, tinggallah Ibu Sinta, seorang janda yang berjuang keras menghidupi anak-anaknya. Penghasilannya dari menjual jajanan tak menentu, seringkali hanya cukup untuk makan hari ini dan terancam tidak bisa membayar uang sekolah anaknya. Ya, baiklah. Sekarang Ibu akan kasih tugas kelompoknya untuk kalian. Ya, yang pertama di sini tugas kalian memahami konsep kunci dari cerita yang telah kita baca tadi. Yang kedua menganalisis kasusnya ya seperti apa. Yang ketiga yaitu mengevaluasi ya, mengevaluasi bagaimana solusi dari cerita kita, dari cerita Ibu Sinta dan Pak Ahmad tadi ya. Ini lembar kerjanya Ibu bagikan ya, kalian kerjakan per kelompok ya, per kelompok. Jangan kerjakan sendiri karena ini adalah tugas kelompok. Jadi dikerjakannya berkelompok ya. Sudah? Baiklah, presentasi ke untuk yang tugas kalian tadi. Ayo, untuk kelompok 1. Ayo, oke, maju. Yang lain simak ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham boleh bertanya ke kelompok 1.
kelompok itu maju. Enak ya. Nah sekarang, nah ini kesimpulan pelajaran kita hari ini, nak ya. Siapa lagi? Ya, coba Rizky maju ke depan. Baca kesimpulan kita hari ini, nak ya. Kesimpulan. Kata yang paling dikeluarkan setelah mencapai sama tahun. Berguna kita bersama. Ya, terima kasih ya. Ini Zaki. Tepuk tangan dulu untuk Zaki ya. Agak maju ke depan. Kesimpulan 1. Data harta wajib yang dikeluarkan setelah mencapai syarat nisab dan haul. Hukumnya wajib. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih untuk Ageng ya. Tepuk tangan dulu untuk Ageng ya. Ini sudah disimpulkan bahwa zakat itu hukumnya wajib, sedangkan infak itu hukumnya sunnah, nah ya. Nah, zakat tadi terbagi menjadi dua. Apa tadi? Zakat fitrah dan zakat mal. Bagus lah ya. Nah, sekarang kalian bagaimana sekarang? Apakah sudah paham? Sudah mengerti? Nah, berarti apakah kalian senang pelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah nak ya. Kalau kalian senang, nah, pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang sedekah dan hadiah. Nah, ya. Jadi minggu depan semoga kita masih diberinya kesehatan ya. Diberinya kesempatan sama Allah. Kita minggu depan bertemu lagi dalam materi sedekah dan hadiah gitu ya. Kalian di rumah jangan sibuk main ya. Banyak-banyaklah belajar ya. Sebelum pulang kalian simpan dulu buku dan alat tulisnya ya. Sudah? Baiklah, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Sikap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, pintar-pintar di rumah belajar ya. Jangan sering main HP, kurangi main HP.